Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Tetap belajar dari rumah, semangat belajar dari rumah. Bagi kalian yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah kelanjutan dari materi minggu lalu, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk submateri yang akan kita bahas kali ini adalah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Jadi semenjak disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia sangat beruntung sekali karena Indonesia akhirnya memiliki hukum dasar yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan sendiri terdiri dari 4 alinea. Kemudian pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Bagian-bagian tersebut merupakan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dari semua produk hukum yang ada di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden dan lain sebagainya
Bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, aturan-aturan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan bukan hanya undang-undang itu saja, ternyata setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu sebagai berikut. Pertama, yang paling tinggi sudah pasti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketiga, ada peraturan pemerintah. Keempat, peraturan presiden. Kelima, peraturan daerah. Jadi seperti itulah hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus untuk peraturan daerah atau Perda, ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peraturan daerah provinsi yang mana dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur. Kedua, peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama bupati atau wali kota. Dan yang ketiga, peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Jadi, Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar. Ingat, konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 2. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hal ini juga tentunya berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar. Masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis atau berupa konvensi. Kemudian sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu diingat bahwasannya dinamika masyarakat dan negara Indonesia itu akan selalu berkembang dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, masyarakat dan negara Indonesia pasti akan mengalami yang namanya progres atau pertumbuhan. Zaman berubah, atau dari zaman yang masih mengandalkan teknologi tradisional, sekarang harus berubah menjadi teknologi modern, termasuk pembelajaran hari ini di masa pandemi COVID-19 yang biasanya kita harus belajar di sekolah. Setiap hari kita masuk ke sekolah, belajar di ruangan sekolah. Dengan adanya COVID-19 ini, kita harus belajar dari rumah. Teringat pesan dari Ki Hajar Dewantoro bahwasannya belajar itu dapat di mana saja, di sekolah, di rumah, kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, dinamika kehidupan masyarakat dan negara tidak bisa dihentikan karena pasti akan mengalami yang namanya progres atau pertumbuhan. Hal tersebut tentunya akan membawa dampak pada peraturan perundang-undangan. Kenapa kok dikatakan dapat membawakan dampak? Tentunya Undang-Undang Dasar ini akan sangat bagus apabila dapat mengikuti perkembangan dinamika masyarakat, dapat mengikuti perkembangan zaman. Karena undang-undang yang tidak up to date akan dapat dicari celahnya untuk dilakukan berbagai macam pelanggaran. Kemudian
sifat dari aturan yang tertulis itu mengikat. Ya, perlu dipahami sekali lagi bahwasannya aturan yang bersifat tertulis itu sifatnya mengikat bagi siapapun, tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, aturan yang semakin supel atau semakin elastis akan semakin baik. Perlu ditekankan lagi bahwasannya aturan semakin supel atau semakin elastis akan semakin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem undang-undang dasar tidak ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membuat undang-undang yang mudah untuk tidak sesuai dengan keadaan atau keadaan peraudet. Jangan sampai. Jadi, undang-undang dasar ini harus bersifat elastis, bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti dinamika masyarakat. Jadi ketika terjadi sesuatu pada masyarakat atau terjadi perkembangan sesuatu atau terjadi perkembangan yang menyebabkan peraturan perundang-undangan harus diubah, maka harus bersifat elastis sehingga tidak ketinggalan zaman. Dari penjelasan tersebut, coba kalian cari satu contoh aturan yang sudah dirubah sebelumnya bagaimana dan setelah dirubah aturannya bagaimana. Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Yang pertama, sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah rumusannya jelas. Dikatakan rumusannya jelas karena merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Karena rumusannya yang jelas tadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dipatuhi oleh seluruh warga negara, mulai dari penyelenggara negara sampai warga negara. Semuanya harus tunduk terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian sifat yang kedua, bersifat singkat dan supel. Intinya memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Jadi harus bersifat singkat dan supel, jelas ya. Bahasanya tidak terlalu bertele-tele, padat, jelas, berisi. Kemudian memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang terakhir, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Di samping itu juga sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki hukum Indonesia. Dan yang terakhir, fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama tentunya sebagai alat kontrol. Sebagai alat kontrol, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, sebagai pengatur, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi seperti itulah kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang tidak kalian pahami, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kemudian silakan tuliskan jawaban kalian, berikan contoh mengenai aturan yang sudah mengalami perubahan, sebelum dirubah aturannya bagaimana, dan setelah dirubah aturannya bagaimana. Cukup kalian tuliskan satu contoh saja. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Pak Andi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.